Boh, tore apa? Treng peng peng tang tang ta ta tong biasa. Cek 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 cek. Baiklah, pesantren pelajar Islam Nurul Burhan, silahkan tunjukkan pesonamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa syukran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Muram qalbi bihubbika muram, ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih berkibar, tanda kuatnya persatuan bangsa. Hadirin di sini apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman. Hidup berdampingan namun tak saling bermusuhan. Hidup bersebelahan namun tak menunjukkan adanya perpecahan. Badan Pusat Statistik pada awal tahun 2022 menunjukkan data akan kayanya bangsa Indonesia. Kita memiliki 300 suku bangsa yang menggunakan 718 bahasa daerah dan tinggal di sekitar 17.000 pulau-pulau. Subhanallah. Begitu indahnya keberagaman di Indonesia. Belum lagi keberagaman dalam konteks beragama. Tak kurang lebih ada 7 Muhammadiyah, Syiah, NU. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun realita tak semanis ekspektasi. Kini konflik akibat urung dalam memahami keberagaman itu tak urung kadang terjadi. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Multi Budaya. Hal ini kami landaskan kepada firman Allah Surah Ali Imran ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang sangat jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang amat berat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang jelas dan nyata akan kebenarannya, yang melarang kita untuk melakukan perselisihan antar sesama. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang terpecah belah ialah ahli bid'ah dalam umat ini dan firqah-firqah yang menyelisih apa yang menjadi azas-azas agama. Dalam konteks sebenarnya, moderasi adalah satu sikap imbang antara ekstrim dan liberal. Gabungan kedua kata itu merujuk kepada suatu sikap dan upaya menjadikan agama sebagai prinsip dan dasar untuk menjauhi perilaku ekstrim serta mencari jalan tengah untuk menyatukan semua elemen kehidupan. Hadirin, masih terngiang di benak kita peristiwa 1 tahun silam masyarakat Indonesia digemparkan dengan sebuah peristiwa tragedi bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Hal tersebut dilakukan ketika umat Kristiani baru saja selesai beribadah, yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021. Tak cukup sampai di situ. Pada tanggal 3 Januari 2022 kemarin, masyarakat Indonesia kembali digegerkan dengan pembakaran salah satu pesantren di kawasan Lombok. Hal ini merupakan bukti nyata ancaman keharmonisan umat beragama di Indonesia. Hadirin, ketika klaim kebenaran tunggal dikedepankan, perpecahan tak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, Tak usah wat-gawat, tak usah tahu, Tak usah kau maku. tak usah cangocai. sementing odi abareng tak tukaran. Konflik atas nama agama seringkali terlahir dari ekstremitas pemahaman. Mereka terpolarisasi dalam kubu yang saling berhadapan, saling bermusuhan, saling menjatuhkan, bahkan saling mencelakakan. Betul, Adi? Dari rentetan peristiwa tersebut, masyarakat Indonesia terpecah menjadi 2 kubu, yakni ekstrim kanan. Mereka menganut paham puritanisme, yakni satu paham yang ingin mengembalikan ajaran agama kepada ajaran murni. Sehingga mereka beranggapan bahwa segala kegiatan keagamaan yang berkolaborasi dengan budaya adalah haram. Dari sini lahirlah gerakan takfiri
yakni mengkafir-kafirkan muslim dengan muslim lainnya. Puncaknya hadirin adalah lahirlah gerakan terorisme yang dilakukan oleh muslim golongan keras atas nama jihad dalam agama. Di ekstrim kiri, mereka menganut paham liberalisme, yakni suatu paham kebebasan tanpa terikat aturan-aturan keagamaan, dan pluralisme sempit yang mengarah kepada universalisme, sehingga mereka beranggapan bahwa segala agama adalah benar. Sungguh keduanya adalah hal yang berbahaya. Memang hadirin, mulai dari perbedaan situasi timbul rasa di hati dan merasa benar sendiri tak dapat dipungkiri akan menimbulkan aksi anarki. contohnya gara-gara beda aliran saling Serang, gara-gara beda keyakinan saling, menjatuhkan gara-gara beda pemahaman saling, permusuhan, gara-gara terjadi perbedaan saling. mencelakai. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konflik atas nama agama juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umat muslim baru saja tiba di Madinah, dan golongan itu sudah tinggal beberapa golongan yang rentan sekali terjadi konflik, yakni Bani Aus dan Bani Khazraj. Lantas Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan para pemuka dari kaum tersebut untuk membuat sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Begitulah sikap Rasulullah yang dapat kita jadikan tauladan untuk mengatasi permasalahan dalam bingkai keberagaman. Lantas, bagaimanakah pandangan Al-Quran dalam menyikapi permasalahan tersebut? Marilah kita dengarkan kalam ilahi pada penggalan surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar supaya kamu menjadi saksi atas segala perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas segala perbuatan kamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa kata wasaton ialah sikap adil yang dimiliki oleh umat muslim, tidak ekstrim dalam beragama dan tidak liberal dalam pengaplikasiannya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Mustaqim dalam tafsirnya Al-Maqasidi, bahwa kehidupan moderasi beragama tak hanya diaplikasikan dalam kehidupan bersosial, namun juga dalam berakidah, beribadah, serta bermuamalah. Menurut Kementerian Agama kita, ada 3 hal yang harus terpatri dalam diri masyarakat Indonesia.
untuk mengaplikasikan moderasi beragama yang benar, yakni Yang pertama, setiap orang harus memiliki ilmu pengetahuan untuk menuntunnya ke jalan yang benar, Yang kedua, mampu mengendalikan emosi, yang ketiga, berhati-hati dalam menerima dan mengamalkan ajaran agama. Akhirnya hadirin, dari paparan tersebut dapat kita tarik mutiara kesimpulan bahwa moderasi beragama adalah satu sikap berpegang teguh pada keadilan dengan mengaplikasikan 3 sikap moderat, yakni yang pertama tasamu. Orang Madura bilang, saling argain dak sekancaan. orang Jawa bilang, kudu rukun karo saduluran. yang kedua yakni tawasud. Ilmuwan Eropa berkata, Be moderate and not extreme. ilmuwan Cina berkata. Situen biji doang. Yang ketiga yakni tawazun. Ibu Pertiwi kita bilang Seimbang antara kehidupan dunia dan dan akhirat. akhirat. Seperti yang dikatakan oleh mantan presiden kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid bahwa Islam mengajarkan pesan damai dan ekstremis memutar Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Hadirin, demikianlah syarahan kami, dan pada akhirnya Deng 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 ter. Deng 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 der. Deng 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 der. Deng 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 der. Inilah kami tim Nurul Burhan, orangnya manis dan tampan rupawan. Cukup sekian untuk penampilan dan mohon maaf atas kesalahan. Dan terima kasih hadirin sekalian. hai para santri, Madeka de tong. Madeka de tong. Oi kiu kau kiu nau kau ni. Oi kiu na. Oi kiu na. wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.